Kata-kata tiru Tiongkok dan jangan ikuti maunya Tiongkok berulang kali kita kumandangkan dan untuk kesekian kalinya kita jelaskan mengapa tiru Tiongkok itu penting. Walau dibilang sesat si Bosman ini, nggak masalah. Namun dapat dipastikan banyak yang mengcounter MMT. Dipastikan tidak ada solusinya juga buat rupiah tidak melemah dan Indonesia hidup tanpa inflasi ke depannya. Tidak ada yang bisa kecuali ide menggunakan MMT yang digunakan Tiongkok yang pertama kali digunakan oleh Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Bahkan dalam banyak literatur, kalau saja Hitler mati di tahun 1938 sebelum mencebu Polandia, maka dapat dipastikan Hitler dan ekonom Jerman akan menjadi contoh di semua kampus ekonomi strategi ekonominya karena membuat Jerman yang kalah Perang Dunia Pertama di tahun 1918 hanya dalam 15 tahun menjadi negara superpower dengan menggunakan MMT. Karena Perang Dunia Kedua akhirnya dimenangkan Sekutu Barat, maka sejarah itu ditulis oleh pemenang, termasuk teori umum ekonomi berbasis John Maynard Keynes atau yang biasa kita sebut Keynesian, yang mana di tahun 1971 Amerika meninggalkan Keynesian. Hanya pelajaran kampus saja ilmu-ilmu beginian dipakai. Prakteknya pakai Hudsonian, guru besar MMT Amerika itu. Jadi beda apa yang ekonom kampus ajarkan dan ekonom birokrasi mengelola negara Amerika. Double standard, ya begitulah negara pemenang perang ngerjain dunia. Jadi beda mazhab lah MMT dengan ilmu kampus, terutama kampus Amerika lulusannya. Kita kembali ke Tiongkok yang juga pakai MMT. Yang pastinya ketika semua informasi dibuka, yang ada hanya akal sehat saja yang dipakai. Sesungguhnya ilmu itu nggak rumit kok, ilmu ekonomi itu sederhana selama basisnya bisa diterima akal sehat dan solutif. Oke, kita ke kota Fushan, kota yang di tahun 1985-an penduduknya sekitar 750 ribuan, sekarang sama dengan penduduk Hong Kong, sekitar 7,5 jutaan penduduk dan kurang dari 35 tahunan, bertumbuh hampir 10 kali lipat. Kota itu 40 tahunan yang lalu tidak banyak yang kenal atau kita belum tahu. Fakta data lainnya kita lanjut. Di Tiongkok, bahwa 60% penduduknya saat ini tinggal di perkotaan, alias sekitar 850 juta manusia tinggal di perkotaan di Tiongkok saat ini, yang mana urbanisasi terjadi dalam 35 tahunan ini. Kita tambah lagi datanya adalah ada 50 juta hunian saat ini di tahun 2023 seperti rumah, kondominium, apartemen yang kosong. Dimana artinya hampir semua penduduk di Tiongkok punya tempat tinggal. Buktinya stok masih berlebih. Pertanyaannya, apakah penduduk pindah dari desa ke kota? Yang dimaksud urbanisasi di Tiongkok itu? Bukan. Urbanisasi bukan orang desa pindah ke kota kalau di Tiongkok, melainkan desanya jadi kota. Desanya jadi kota metropolitan. Dalam 35 tahun ini ada 113 desa jadi kota metropolis di Tiongkok. Karena itu 40 tahun yang lalu kita belum kenal dengan kota-kota tersebut karena masih desa. Disebut metropolitan karena kota tersebut dihuni lebih dari 3 juta penduduk dengan bangunan-bangunan pencakar langit di mana-mana untuk hunian tentunya. Sejarah di Tiongkok. Semua kota besar ada di timur laut negara tersebut seperti Beijing, Nanjing, dan Shanghai misalnya. Kemudian sekarang semua wilayah pedesaan dibangun dengan masif, masih di sisi timur selatan dan tengah Tiongkok yang dibangun cepat. Pembangunan 113 desa ditambah jalur infrastruktur jalanan seperti rel kereta api, pelabuhan dibangun dalam 35 tahun tersebut. Tidak ada tandingannya dalam ribuan tahun sejarah peradaban manusia pernah membangun tercepat dan terbanyak sehingga bisa untuk hunian 850 juta manusia Tiongkok terakomodir. Nama-nama desa seperti Wuhan, Shenzhen, Guangzhou sekarang sudah mendunia dan menjadi kota metropolitan dengan penduduk lebih dari 5 juta. Namun banyak nama-nama lain yang kita jarang dengar seperti Guiyang yang di tahun 85-an penduduknya sekitar 900 ribuan, sekarang 3,5 juta penduduk. Kemudian nama kota Wuxi yang sekarang dihuni 3,3 juta penduduk. Di tahun 85-an penduduknya hanya sekitar 700 ribuan. Yang sekarang kota Wuxi lebih besar dari kota Athena di Yunani. Kemudian kota Ningbo dari setengah juta penduduk di pertengahan tahun 80-an sekarang dihuni 4,3 juta penduduk. Yang mana Ningbo sama dengan kota Montreal di Kanada jumlah bangunannya. Kita lanjut lagi, kota Jinan sekarang sama dengan Barcelona Spanyol ukuran bangunan dan kotanya. Dari penduduk sekitar 1 jutaan di tahun 85-an sekarang 5,4 juta. Jinan di tahun 2014 memiliki 27 pencakar langit yang memiliki 50 lantai lebih yang menyamai kota Los Angeles jumlahnya. Oke sahabat, tidak akan pernah selesai kita bicarakan 113 desa yang jadi kota di Tiongkok. Namun kita coba berpikir sedikit pakai akal sehat, jangan pakai ilmu kampus dulu. Ada 850 juta penduduk yang mendapatkan rumah tinggal dalam 35 tahun Tiongkok membangun.
Kalau satu keluarga terdiri 4 orang saja, maka Tiongkok membangun 210 juta hunian rumah. Kalau satu rumah atau kondo atau apartemen luasnya adalah 50 meter persegi, maka dalam 35 tahun Tiongkok membangun 11 miliar meter persegi bangunan. Yang kalau nilai bangunan dirupiahkan untuk membangun, katakanlah 4 juta rupiah per meter persegi, nilainya adalah 44 ribu triliun rupiah atau 2,9 triliun dolar. 3 kali GDP nasional Indonesia saat ini atau 15 kali dari APBN Indonesia saat ini. Kira-kira dari mana uang di tahun 1985, 1990-an atau tahun 95-an, di awal-awal dulu Tiongkok membangun, dari mana uang tersebut? GDP Tiongkok di tahun 85-an baru 300 bilion dolar. GDP per kapita waktu itu baru 280 dolar per orang per tahunnya. Bayangkan, Tiongkok bukan member IMF dan belum ada negara besar mau berbisnis dengan Tiongkok waktu itu. Yang mana dunia masih trauma dengan komunis sehabis perang Vietnam yang mengalahkan demokrasi barat, dimenangkan Vietnam komunis, yang di belakangnya ada Beijing. Sekali lagi, dari mana uang untuk Tiongkok membangun sarana tempat hunian sejak tahun 85-an awalnya dan puncaknya di tahun 1989, gaspol, belum lagi infrastruktur jalanan yang dibangun selama 35 tahun ini lebih dari 200 ribu kilometer dan 64 ribu kilometer rel kereta api ditambah 19 ribu kilometer rel kereta api cepat. Dari mana uangnya? Hutang dolar atau printing money? Kalian yang bisa jawab pakai akal sehat. Peace.